Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anang Nur Ardianto. Biasa dipanggil Anang. Saya lahir di Kota Magetan tanggal 16 Agustus 1995. Usia saya sekarang ini 23 tahun. Saya masih single. Saya berdomisili di Malang, Jawa Timur. Kemudian, riwayat pendidikan saya adalah S1 Universitas Brawijaya di program studi agribisnis. Saya adalah orang yang aktif di banyak kegiatan dan suka dengan hal-hal baru. Kemudian, saat saya kuliah, saya aktif di berbagai kegiatan. Yang pertama adalah di Badan Eksekutif Mahasiswa saat di tahun pertama menjadi staf muda sosial masyarakat. Kemudian di tahun pertama juga saya aktif di Himpunan Mahasiswa sebagai staf Departemen Keprofesian. Pada tahun berikutnya, saya memutuskan untuk aktif di salah satu organisasi karena aturan kampus saat itu adalah tidak boleh mengikuti banyak organisasi di dalam fakultas. Jadi saya harus fokus mana yang harus saya pilih, entah itu di BEM ataukah di himpunan. Keputusan saya adalah saya aktif di himpunan mahasiswa dengan pertimbangan sesuai dengan bidang ilmu saya, kemudian lebih dekat dengan apa yang bakal saya pelajarin di perkuliahan nantinya. Seperti itu. Pada tahun pertama di himpunan mahasiswa, saya menjadi staf Departemen Keprofesian. Tahun kedua, saya diamanahi menjadi staf Departemen Kaderisasi atau Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Dan di tahun ketiga, alhamdulillah saya diamanahi menjadi seorang ketua umum untuk di himpunan mahasiswa saya. Menjadi seorang ketua umum di himpunan mahasiswa bukan hal yang mudah menurut saya, karena saya di situ dituntut untuk belajar banyak hal, mempelajari banyak hal, mempelajari tentang bagaimana manajemen orang, manajemen organisasi, dan manajemen diri saya sendiri, yaitu membagi antara waktu kuliah saya dengan waktu organisasi saya. Karena ketika saya sudah memutuskan untuk aktif di dalam satu organisasi, saya harus berkomitmen untuk bagaimana caranya bisa menuntaskan amanah-amanah yang telah diberikan, yaitu amanah untuk berkuliah dan amanah untuk memimpin organisasi itu. Saat saya menjadi ketua, saya belajar banyak hal. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa mendengarkan orang, kemudian memberdayakan orang itu ketika ada masalah, kemudian memberikan sebuah solusi. Kemudian saya harus bagaimana caranya bisa mencapai tujuan organisasi dengan cara yang sangat baik, kayak gitu. Prestasi semasa kuliah yang saya dapatkan adalah yang pertama, saya mendapatkan beasiswa bidik misi untuk membiayai saya selama kuliah. Yang kedua adalah saya mendapatkan predikat sangat memuaskan dengan lama studi 3 tahun 11 bulan. Dan kemampuan akademik apa yang saya dapatkan selama kuliah yang bisa menunjang karir saya di MT Alfamart ini? Yang pertama adalah saya mendapatkan ilmu mengenai manajemen keuangan. Bagaimana kita memanage sebuah keuangan dengan simulasi sebuah plan bisnis yang diberikan oleh asisten praktikum saat itu. Dan saya mendapatkan predikat nilai A di manajemen keuangan. Hal lain yang menunjang saya untuk belajar manajemen keuangan adalah ketika saya aktif di organisasi sebagai ketua, saya diwajibkan untuk membagi anggaran yang diberikan oleh fakultas kepada organisasi saya yang saya pimpin untuk dibagi masing-masing pos anggaran dan masing-masing program kerja, kemudian masing-masing kegiatan yang ada di sana. Dan saat itu organisasi yang pimpin memiliki predikat yang sangat memuaskan di laporan keuangannya. Kemudian saya juga mendapatkan surplus anggaran di akhir masa periode kepengurusan saya. Kemampuan akademik lainnya sekiranya dapat menunjang karir saya adalah manajemen pemasaran yang diberikan saat saya kuliah. Manajemen pemasaran ini saat itu saya menjual bagaimana saya bisa menjual sebuah produk, memberikan sebuah pembeda atau apa sih yang membuat produk saya ini berbeda dengan produk lain dan kenapa mereka bisa membeli. Di situ saya mempelajarinya. Selanjutnya, saya juga mendapatkan ilmu mengenai perilaku konsumen. Saat itu, dosen memerintahkan saya untuk datang ke salah satu outlet yang berjualan pisang goreng. Saat itu, di situ saya melihat bagaimana sih atribut-atribut konsumen, apa saja yang dipertimbangkan oleh konsumen, dan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli sebuah produk. Kemudian, apa yang saya akan berikan kepada Alfamart ketika saya lolos menjadi MT di Alfamart? Yang pertama, ini adalah saya ingin membuat Alfamart sebagai perusahaan yang memelopori produk sayur organik yang dekat dengan si ibu-ibu. Kenapa saya mengatakan yang dekat dengan si ibu-ibu? Cerita ini saya dapatkan ketika saya berdiskusi dengan teman saya yang sedang merintis sebuah usaha baru, yaitu usaha pertanian organik dengan budidaya sayurannya. Saat saya berdiskusi, saya mendapatkan fakta bahwa ibu-ibu merasa sangat kesusahan untuk mendapatkan produk sayuran ketika
dia harus dari rumahnya untuk mendapatkan ke pasar ataupun ke lokasi-lokasi lain yang sangat jauh. Ketika saya mendengar hal itu, saya melihat sebuah peluang di mana Alfamart ini memiliki gerai yang sangat banyak dan lokasinya sangat dekat dengan perumahan rata-rata. Dan itu membuat sebuah peluang besar ketika Alfamart mau untuk menjual produk organik tersebut ataupun produk sayuran yang dibutuhkan oleh ibu-ibu sendiri. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ibu-ibu merasa saat itu teman saya mengatakan bahwa kalau siang beli sayur tuh beda dengan produk lainnya. Kalau siang tuh udah lebih susah daripada produk yang lainnya. Nah, itu membuat sebuah solusi bahwa Alfamart kan jam kerjanya bisa sampai 24 jam, kadang-kadang memang 12 jam atau berapa jam kayak gitu. Itu yang membuat peluang tambahan bagi Alfamart untuk bisa menjual produknya. Ketika siang ibu itu membutuhkan atau pulang kerja atau kapanpun dia butuh sayur, dia bisa mendapatkannya di gerai-gerai Alfamart yang terdekat di kompleknya. Dan yang terakhir adalah jaminan kualitas. Ketika kita melihat di pasar, produk pertanian di pasar itu sangat homogen. Banyak sekali produk yang menjualnya. Dari lapak 1, lapak 2, lapak 3 itu sama produknya, tapi jaminan kualitasnya nggak ada. Wadahnya nggak ada, wadahnya sama aja, ditumpuk begitu aja, tanpa adanya packaging dan lain-lain. Itulah yang bisa kita jual sebagai nilai tambah dari Alfamart. Kita jual produk-produk yang sangat fresh, kemudian terjamin kualitasnya, ada standarnya sendiri yang membuat produk itu sangat layak untuk dikonsumsi oleh ibu-ibu itu sendiri. Itu yang ingin saya berikan kepada Alfamart nantinya. Sebuah kehormatan bagi saya bisa sampai di tahapan ini ketika melakukan seleksi MT di Alfamart. Tentunya ini bukan sebuah peluang yang saya sia-siakan nantinya, karena saya yakin perusahaan Alfamart adalah perusahaan yang sangat besar dan bisa membuat saya lebih lagi untuk bisa mengembangkan diri saya, untuk saya berkarir dan untuk saya bisa memberikan ilmu-ilmu saya, mengaplikasikan ilmu saya ketika saya dapatkan di perkuliahan. Saya rasa cukup, terima kasih. Demikian dari saya Anang Nur Adianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.